Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 14 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 14 Desember 2023. Oke, orang ini tuh saat ini masih yakin pada situasi sekarang, bahwa situasi ini situasinya itu akan berubah ya. Dia juga masih yakin dengan perasaannya bahwa dia masih sayang kamu, masih cinta kamu ya. Bahkan di sini aku lihat dia masih sering terkoneksi secara batin dengan kamu, sering memikirkan kamu kalau aku lihat di sini ya. Dan ini sangat kuat. Jadi orang ini tuh kayak dia punya banyak pengharapan ya. Dia berharap suatu saat nanti situasinya akan berubah seperti itu, dan dia yakin suatu saat nanti pun dia dan kamu akan bisa bersama kembali seperti itu. Dia tetap open minded di sini, tetap yakin dan percaya bahwa keadaan akan berubah gitu ya. Situasimu dengan dia itu akan berubah. Akan ada jalan untuk menuju penyatuan kembali. Akan ada jalan menuju situasi yang lebih baik suatu hari nanti kayak gitu. Tuh kan, karena kalau aku lihat di sini orang ini nih sangat-sangat tertarik sama kamu, bahkan kalau di dekat kamu itu memberikan rasa kepuasan diri terhadap pada dia gitu ya. Dan memberikan apa ya, intinya dia seneng banget lah kalau misalkan dia itu bersama kamu kayak gitu. Kalau aku lihat di sini ya, kami tuh orang yang bisa menghibur dia, mensupport dia, memberikan dia kebahagiaan, intinya seperti itu. Entah kamu ini memangnya orangnya itu memang penyayang, orangnya apa namanya, selalu mensupport dia, atau kamu itu orangnya humoris, lemah lembut seperti itu, atau mungkin polos gitu ya. Jadi intinya apa yang kamu miliki, sifat yang kamu miliki, tindakan kelakuan yang kamu miliki itu ngehibur dia, membuat dia merasa bahagia seperti itu. Dan kalau aku lihat saat ini tuh dia kayak lagi mencoba untuk mengontrol sesuatu ya. Lebih ke situasi sih ya, situasi ataupun seseorang yang ini berhubungan dengan kayaknya sih tentang keluarga nih. Ada wanita dan anak ya, terus dia mencoba untuk mengontrol semuanya. Bisa jadi kamu berdealing dengan orang yang memang sudah berkeluarga, atau kalau misalkan dia belum berkeluarga ya mungkin dengan keluarga besarnya, entah orang tua atau siapa gitu, atau dia mungkin punya seseorang yang harus dia tanggung ya, entah ini tentang mantan istri atau anak gitu ya, yang harus dia tanggung seperti itu. Intinya ini ada hubungan dengan keluarga ya. Dia harus melepaskan diri dulu dari kontrol-kontrol keluarganya atau tekanan-tekanan dari keluarganya seperti itu. Terus apa sih yang ingin dia sampaikan padamu? Oke, saat ini tuh dia mencoba untuk tidak peduli dengan omongan orang-orang tentang hubungan kalian ataupun tentang kamu. Jadi bisa jadi nih dari keluarganya itu menentang hubungan kamu bersama dia.
ya. Dan saat ini tuh dulu mungkin dia kayak gampang banget terpengaruh gitu oleh keluarganya, tapi kali ini aku lihat dia kayak udah nggak peduli lagi mau pertentangan atau apa itu. Dia mengabaikan itu ya, dia tetap memegang teguh dan yakin pada perasaan dia terhadap kamu. Dia berharap suatu hari nanti kamu akan memaafkan dia gitu. Terus itu juga eh, orang ini merasa kamu dan dia itu kan masih muda ya. Jadi memang langkah untuk menuju ke jenjang yang lebih serius itu kata dia, oke, nggak usah buru-buru gitu ya. Kita masih muda, nikmati dulu masa muda kita. Terus itu juga kita harus lebih selektif gitu ya, lebih selektif pada pemilihan pasangan seperti itu. Jadi makanya di sini hubungan kamu dengan dia itu sering on off mungkin ya, on off, sering kayak nggak ada effort lebih seperti itu, karena dia merasa waktu kita itu masih panjang loh untuk ngomongin hal-hal yang serius gitu. I wish I had treated you better. Dia berharap suatu saat nanti kamu akan mempersilahkan dia lagi atau menerima dia lagi atau memperbolehkan dia lagi untuk memperlakukan kamu lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin seperti itu. Terus itu dia pengen banget deh bercerita tentang hal-hal yang selama ini dia alami, terutama hal-hal baik sih ya. Kayaknya orang ini tuh juga nggak suka dia kalau menceritakan hal-hal buruk atau kejadian-kejadian buruk dia selama ini dalam hidup dia yang pernah dia lalui, itu dia kayaknya nggak mau cerita gitu. Kayak dia tutup-tutupi, kayak dia pendem-pendem kalau misalkan dia pernah melakukan suatu kejahatan, apalagi nggak mau dia ya. Atau mungkin ada kegagalan-kegagalan, hal-hal yang menyakitkan, itu nggak mau dia ungkit-ungkit gitu kalau aku lihat si orangnya ya. Jadi orang yang pintar menyembunyikan aib diri sendiri ya. Oke, kartu pertama di tarot ini ada Nine of Pentacles-nya reverse. Jadi saat ini hubungan kalian memang lagi nggak stabil, mungkin juga bahkan udah nggak ada komunikasi ya. Em, udah kayak diambang kehancuran, kayak diambang kehilangan, atau mungkin sudah ada yang mulai bergerak untuk menghilang, atau mungkin sudah sama-sama menghilang seperti itu. Terus itu juga aku di sini melihat bahwa orang ini memang sangat menuntut semua keuntungan tanpa usaha. Jadi dia suka banget mengambil keuntungan dari orang-orang terdekat. Mungkin dia selama ini tuh um, memacari atau mencari pasangan itu yang kira-kira perekonomiannya itu lebih baik dari dia ya, sehingga dia bisa mengambil keuntungan dari pasangan. Atau um, bisa juga dari hal-hal lain, mungkin dia punya usaha apa tapi suka mengambil keuntungan atau riba lebih besar gitu ya. Ya seperti itu, intinya orang ini tuh nggak mau usaha capek-capek, nggak mau usaha lebih keras, tapi dia pengen ngedapetin keuntungan lebih banyak seperti itu. Terus juga aku lihat di sini orang ini tuh terlalu gila tentang barang eh, ataupun dia itu terlalu apa ya, tergila-gila dengan harta seperti itu dah ya. Terus itu bisa jadi juga orang ini terindikasi dia punya hutang piutang, dan orang ini juga mungkin bisa jadi punya suatu tagihan apa kayak gitu ya. Mungkin dia
punya tagihan rumah, masih kredit gitu ya, atau mobil atau apa gitu ya, atau dia punya dulu dulu dia pernah pernah pinjam uang untuk usaha. Nah, seperti itu ya, dan dia harus mengembalikan uang itu seperti itu. Juga aku lihat di sini memang orang ini terindikasi ya, itu orangnya nggak jujur ya, orangnya juga bermuka dua. Ya itu tadi, kayak dia kayak kelihatan baik-baik aja padahal dia selama ini banyak sekali menutup-nutupi aib, menutup-nutupi apa masalah, menutup-nutupi apa yang pernah dia lakukan dulu, kejahatan atau apalah ya. Pokoknya yang hal-hal melanggar norma ya, atau apalah ya, yang hal-hal buruk di zaman dulunya dia itu, dan dia kayak tidak mau mengungkitnya lagi, intinya seperti itu ya. Dan ini yang dia tutup-tutup itu kayaknya masalah tentang romansa ya. Misalkan gini, dia ini mungkin pernah menikah kemudian bercerai ya, seperti tadi yang kontrol isu, terus itu dia sudah punya anak seperti itu, mungkin dia tutup-tutupin itu dari kamu. Atau dia dulu pernah gonta-ganti pasangan, atau apalah pokoknya yang hubungan dengan romansa, itu lebih dia tutupi dari kamu kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga orangnya ini apa ya, uh, orangnya ini suka berlawanan, banyak sekali alasan dari si dia, sehingga kayak selalu berlawanan gitu, entah ini berlawanan dengan pikiran dan omongan dia itu berlawanan, bisa jadi ya, atau bisa jadi juga berlawanan, selalu berlawanan dengan pemikiran kamu, perspektif kamu seperti itu. Tapi kayaknya lebih ke ini ya, lebih mungkin sebagian sih lebih ke kayak uh, menutup-nutupi. Misalkan gini, dia kayak niat mau serius, selalu ngomong sama kamu mau serius ngejalanin hubungan, tapi ternyata selama ini kalau dilihat dari tingkah laku, perbuatan, itu sebenarnya kayak cuma main-main seperti itu. Kadung kamu udah kecantol, jadi kamu percaya aja bahwa dia bilang dia mau serius, ya kamu percaya bahwa dia serius, padahal sebenarnya dari tindakan dan perilaku dia itu main-main kayak gitu ya. Buktinya nih, aku bilang kayak tadi kan, kayaknya hubungan kalian ini selalu on off kayak gitu, datang dan pergi gitu ya. Terus juga orang ini gengsian ya, orang ini gengsian, dan apa ya, dia itu lebih memfokuskan pada hal-hal bersifat duniawi ya, tentang tentang finansial, materi gitu, kekayaan, daripada dia berfokus pada percintaan gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu disituasikan dalam pilihan ke dia, itu antara cintanya kamu atau memperjuangkan cintanya kamu, atau memilih untuk mendapatkan uang sekian gitu ya, misalkan berapa, 50 juta gitu, kayaknya dia lebih memilih uang 50 juta itu daripada kamu kayak gitu. Terus juga ada Oke, biasanya aku membaca 3 kartu pertama itu ya, 3 kartu atas ini itu biasanya terjadi tentang masa lalu dia gitu ya, tentang masa lalu dia. Tapi bisa jadi itu pun masih terjalin atau eh, terlaksana ya, masih sampai sekarang bisa jadi ya, apalagi kalau misalnya itu perbuatan yang sudah mendarah daging, bisa sampai sekarang dia masih lakukan. Nah, jadi dulu memang dia sering seperti itu, dia sering gonta-ganti pasangan, sering mengambil keuntungan dari pasangan. Entah mungkin sampai sekarang juga, mungkin ya, mungkin. Tapi intinya orang ini pernah seperti itu. Apalagi nih ada page of wands-nya reverse. Jadi orang ini memang orangnya itu suka kebebasan, orangnya suka berpetualang, dan itu nggak hanya tentang petualangan hidup ya, ataupun hobi,
tapi juga tentang percintaan. Dia suka berpetualang, itu tadi seperti dia gonta-ganti pasangan, sering ke sana sini cari-cari mangsa ya, cari-cari pasangan yang bisa dia manfaatkan seperti itu secara finansial. Terus itu juga orang ini tuh sulit untuk bisa diajak untuk menetap pada satu komitmen. Ya, kenapa seperti itu? Karena dia itu cuman gini ya, dia itu masih pengen ngerasain apa yang dunia ini suguhkan. Terutama kalau ini kan kita ngomongin tentang hal perasaan dia ya. Jadi kalau misalkan ini ngomongin tentang perasaan ataupun cinta ataupun romansa, romansa dia, itu dia nggak bisa berkomitmen pada satu orang aja gitu. Dia harus melihat lagi. Jadi dia kayak membandingkan, misalkan ini antara kamu dengan si A, terus di si A dengan si B dengan si C, seperti itu. Nanti mana yang sudah dia jajaki, nanti dia banding-bandingkan lagi. Oh, ternyata yang lebih baik ternyata kamu daripada si A, si B, si C. Oh, ternyata yang lebih baik si B. Nah, seperti itu ya. Jadi akan sulit bagimu untuk bisa berkomitmen dengan orang ini, dan masih sulit ya bagimu untuk mengandalkan orang ini. Mungkin sampai sekarang sifat orang ini masih seperti ini, kayak gitu kalau aku lihat ya. hmm, Terus oke, orang ini memang sangat gila kerja ya, gila kerja. Apalagi di sini kan ini ada Knight of Pentacles. Orang ini gila kerja, orang ini keras kepala, orang ini tuh kuat pada prinsipnya, orang ini tuh memang apa ya, teliti, apa ya, pokoknya kalau dia ngomongin tentang pekerjaan ya, kalau ini ngebahas tentang pekerjaan itu sangat wow sekali. Dia kayak fokus banget ya, bahkan dia akan kayak mengabaikan hal-hal lainnya gitu. Jadi hidup dia itu kayak cuman berkelut pada pekerjaan, sehingga kalau kamu di sini mengharapkan dia untuk um, apa namanya, berfokus padamu, itu kayaknya akan sulit. Tapi sebenarnya orang ini juga bisa sih toleransi gitu ya. Misalkan eh, kadang-kadang kamu chat dia ya, atau minta waktu dia untuk ngobrol, mungkin akan dia berikan sesekali, tapi nggak bisa kalau untuk terus-terusan kayak gitu ya, karena orang ini memang gila kerja, jadi akan sulit ya. Jadi kalau untuk kamu mungkin akan dia berikan kayak gitu ya. Dia bisa luluh kok ya, dia bisa luluh um, kalau itu kamu yang meminta, tapi nggak bisa terus-terusan kalau aku lihat gitu. Terus kalau aku lihat orang ini tuh sebenarnya bisa loh diandalkan ya, karena orang ini tuh gengsinya tinggi. Jadi dia itu nggak mau selalu dilihat, dipandang rendah, atau dipandang orang itu buruk gitu ya. Dia nggak mau. Jadi dia pengen nunjukin dengan cara kerja keras dia inilah ya, dengan cara kerja dia ini. Pokoknya hidup dia itu harus terlihat bahwa dia itu bekerja keras, secara finansial dia good, bagus kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia lagi ada masalah, dia kayak jangan ngelihat gua, jangan terlihat gua itu lagi sulit, lagi kesusahan, seperti itu ya. Dia kayak bakalan menutupi kesulitan dan kesusahannya hidup dia, seperti itu kalau aku lihat. Terus itu juga aku lihat di sini orangnya tuh sangat berbakti ya pada keluarga. um, jadi gimana ya, kalau misalkan kamu akan di di apa namanya tuh, dibuat dalam satu pilihan untuk dia gitu, antara kamu dan keluarga, dia kayaknya lebih akan fokus pada keluarga besarnya, atau terutama pada ibu atau orang tua, seperti itu ya. Dia akan lebih memilih orang tua gitu kalau aku lihat ya. Jadi apa ya, kamu itu kayak ya, ya untuk yang kesekian lah kayak gitu ya. Jadi kamu itu bukan yang pertama atau utama di sini. Terus juga kalau aku lihat, kalau misalkan kalian saat masih di situasi atau momen-momen masih bersama, aku lihat sebenarnya kalian ini solid ya,
sama-sama bisa mengimbangi kebersamaan kalian. Tapi kalau misalkan dia udah mulai nih gilanya, mulai gila kerja kayak gitu ya, atau dia udah sibuk lah sama pekerjaannya, udah kamu bukan nomor satu atau yang utama ataupun diutamakan ya, kamu akan jadi nomor sekian. Tapi kalau misalkan di saat dia lagi nggak fokus, apa maksudnya tuh, pekerjaan lagi oke, lagi stabil, lagi nggak ada masalah, keuangan juga oke lah gitu ya, atau dia lagi pengen nih deket sama kamu, dia lagi sengklek nih ya, dia kayak mungkin udah jelimet sama pekerjaan, dia butuh hiburan, terus dia mengkontak kamu, dia datang ke kamu, terkadang kalian itu bisa mengimbangi. Jadi sebenarnya ketika dia bersama kamu, dia itu bahagia loh ya, asal dia lagi nggak fokus sama pekerjaan kayak gitu. Tapi kalau dia udah ter, apa terjun langsung ke pekerjaan, udah dia gila kerja gitu, jadi akan sulit bagimu untuk meminta dia meminta waktunya kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini orangnya bisa diandalkan ya. Ya dia bukan orang yang, sebenarnya juga bukan orang yang eh, apa hanya mau leyeh-leyeh gitu loh ya, males-malesan gitu, enggak, karena memang gengsinya tinggi, memang dia pengen menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dari usaha yang sedikit gitu ya, tapi pengen terlihat bahwa dia tuh kerja keras dan menghasilkan uang yang banyak gitu. Jadi dia nggak mau kelihatan kayak orang yang pengangguran kayak gitu, nggak suka dia. Jadi sebenarnya dia bisa diandalkan. Terus itu juga, cuman sayangnya kalau sama dia ini ya, mungkin kamu nggak akan mendapatkan hal-hal yang romantis kalau menjalin hubungan sama dia. Orangnya memang apa ya, cool bad bad sih lebihnya ya, kayaknya lebih bad sih. Eh, apa ya, ya namanya kalau kerja apa, punya pasangan yang terlalu fokus sama sesuatu hal, dan pasangan bukanlah menjadi yang pertama dan utama, kan jadi kayak flat ya, terkadang bahkan mungkin sampai stuck hubungannya gitu, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan, tujuannya mau kemana juga nggak tahu, seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi kamu jalanin hubungan sama orang ini mungkin nggak terlalu mendebarkan atau gimana gitu ya, jadi kayak ya flat, santai gitu aja. Nih kan kalau aku lihat nih ada Ace of Pentacles ya. Jadi kayaknya kegatelan dia mulai apa namanya, mulai berjalan lagi ya. Jadi mungkin sebagian dari mereka ya ini kayak sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang di tempat kerjaan dia gitu ya. Jadi dia main 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 mata, main hati ya, main perasaan nih dengan dengan lawan jenis yang di tempat pekerjaan dia. Kenapa seperti itu? Karena gini, dia merasa mungkin karena dia tahu gitu ya, tahu pekerjaan satu sama lain bebannya sebesar apa, terus itu pendapatan, gaji gitu ya, pendapatan apa, pokoknya materi itu mungkin udah satu sama lain ya tahu gitu ya. Jadi dia merasa kayak bakalan stabil nih kalau misalkan dia ngejalanin hubungan dengan teman kantornya seperti itu. Jadi ada kemungkinan mereka ini ya, ada yang bermain hati, bermain bermain mata dari kamu ya, um, bermain dengan orang kantor seperti itu kalau aku lihat, karena dia merasa ya itu tadi, dia merasa akan lebih stabil aja kayak gitu. Atau mungkin selama ini justru malah dia itu sering selingkuhnya itu ya sama orang-orang kantor kayak gitu kalau aku lihat ya. uh, Entah mungkin sampai sekarang juga seperti itu, tapi kayaknya sebagian besar dia itu kalau selingkuh itu atau nyari pasangan ya, atau membandingkan antara kamu dengan pasangan yang lain ya, pasangan lainnya itu adalah teman-teman kantornya kayak gitu ya, orang yang memang kerja sama dia, bareng sama dia itu kalau aku lihat.
Ya itu tadi ya, karena menurut dia orang-orang yang sekantor dengan dia yang dia jadikan pasangan itu justru malah dia ngerasa bahwa mereka-mereka itu bisa memberikan efek stabilitas dalam hidup dia kayak gitu. Terus itu juga dia merasa akan mendapatkan suatu kelimpahan secara materi gitu ya dari mereka ini. Makanya aku bilang tadi, orang ini tuh pengen kalau cari pasangan itu yang sekiranya uh, secara keuangan mungkin lebih banyak dari dia kayak gitu, sehingga dia nggak usah kelihatan nggak usah capek-capek kerja tapi bisa meraup keuntungan dari orang lain kayak gitu. Ya kalau aku lihat sih seperti itu. Hmm, dan aku lihat di sini mungkin dia sangat percaya diri, pede banget ya melakukan itu di belakang kamu. Oke, aku lihat juga di sini. Oke, ada king ya ini. Ya, king of one reverse. Jadi kalau aku lihat di sini kamu itu berdealing dengan orang yang sombong ya, sombong. Ya bisa dibilang sombong dari dia merasa bahwa dia tuh kayak orang yang apa namanya secara keuangan atau intinya kamu tahu nggak sih orang sombong ya, ya seperti itulah ya. Ya kalau misalkan secara materi itu lebih banyak lah dari kamu gitu, atau orang yang ya intinya orang ini sombong kayak gitu ya, orang ini sombong sehingga kamu ngejalanin hubungan sama orang ini tuh banyak sekali kepahitan ya dalam romansa kalian. Kamu yang paling sering rasa cuman apa ya, menghabiskan setiap waktumu bersama dia ini selalu menyusahkan hidupmu. Mungkin kamu sering sekali menderita gara-gara orang ini, sering banget ngerasa apa ya, pahit banget dalam hidup kalau ngejalin hubungan dengan orang ini. Ya pokoknya sulit lah gitu ya, hidupmu justru malah lebih hancur gitu ya, lebih lebih tersiksa gitu kalau sama orang ini, kalau aku lihat gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini orangnya memang perilakunya itu pengen selalu mengendalikan atau memanipulasi pasangan, sehingga kamu itu kalau dia udah bermain manipulatif gitu ya, bermain manipulasi, dia pengen selalu mendominasi kamu dan kamu udah kena perangkap dia, ya udah kamu akan kayak apa namanya tuh selalu ngikutin apa mau dia, kecarian dia terus. Terus itu apalagi, kamu kayaknya pengen selalu nempel terus sama dia, kamu takut banget kehilangan dia seperti itu ya kalau aku lihat. Terus itu juga aku lihat kalau misalkan di sini kamu sedikit saja memberontak dengan dia, dia justru yang malah akan pergi dari kamu, dia yang justru akan lebih marah dengan kamu seperti itu ya. Mungkin kamu di sini kesel, lelah dengan perilaku dia yang manipulatif, yang mendominasi, kamu udah tulus ya ngejar-ngejar dia, kamu yang tulus memberikan perasaanmu terhadap dia, memberikan waktu, uang, apalagi perasaan, apalagi semuanya lah, semua dalam hidup udah kamu curahkan ke dia, tapi ternyata kamu hanya mendapatkan pengabaian dari dia seperti itu. Nah kalau kamu udah ngerasa kayak gini dan udah ngerasa seperti itu dan kamu sudah mulai memberontak dengan si dia, justru malah dia yang akan marah sama kamu dan dia yang akan benar-benar pergi dari kamu, menghilang dari kamu seperti itu kalau aku lihat ya. Apalagi kalau misalkan di sini kamu mungkin menyinggung dari perkataan atau perilaku kamu seperti itu, udah ya. Dia nggak akan banyak cak cekcok, dia nggak bakalan banyak omong, tahu udah ngilang gitu aja. Nah, aku lihat di sini ya. hmm, jadi sebaiknya sih kalau aku lihat, kalau kamu memang berdealing dengan orang yang seperti ini, harus kamunya yang tegas ya. Kalau kamu mau bahagia ya lebih baik kamu menghindar deh atau pergi deh dari orang ini. Apalagi di sini nih ya, ada two of pentacles,
orang ini tuh masih tergila-gila banget sama uang. Dia itu lagi fokus banget sama cari uang, 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 dan uang, kayak gitu kalau aku lihat ya. Jadi hidup dia ini cuman fokusnya sama uang aja, sama ya pekerjaan seperti itu. Jadi gini, dia itu pengen punya pasangan yang sama sifatnya sama dia. Suka suka uang, suka kerja keras untuk menghasilkan uang. Jadi gini, dia pengen punya pasangan yang sama-sama menghasilkan, ya. Dan kalau misalkan kamu ataupun siapa dia, atau ya orang-orang yang ngejalin hubungan sama dia baik, makanya dia milih pasangan itu yang ada di kantor, karena dia bisa melihat gerak-gerik mereka. Dia juga tahu kan pendapatan-pendapatan dia, atau pasangannya yang di kantor itu dapat bonus atau apa, dia tahu kayak gitu loh. Jadi bisa dianalisa sama dia. Nah, terus nanti kalau misalkan sekira dia udah cocok nih dengan si kamu atau si dia yang lainnya, seperti itu, siapalah yang menurut dia cocok gitu, dia tuh melihatnya dari itu, dari pendapatan, dari keuangan, kayak gitu ya. Sehingga uh, oke, okay, dia akan lebih fokus pada materi gitu ya. Jadi bukan tentang cinta di sini. Kalau misalkan dia cinta memang sama kamu, tapi orang yang bisa memberikan dia keuntungan adalah orang di tempat kerja dia gitu ya, orang lain di tempat kerja dia. Ya, maka dia akan fokus sama orang yang lebih di tempat kerja dia itu. Kayak gitu kalau aku lihat. Terus itu juga dia kan pengen punya pasangan yang sama-sama kerja, ya. Tapi bukan berarti dia akan membangga-banggakan kamu. Misal gini, oke, okay, kamu orang yang dia cinta, tapi kamu juga harus kerja, gitu loh, ya. Uh, jadi kamu kerja, dia kerja, bukan berarti dia akan bangga dengan kerja kerasmu, enggak. Dia cuma mau mengambil keuntungan aja dari kamu. Nah, nanti kalau misalkan dia udah klik, oke, okay, secara keuangan kamu udah oke, okay, terus itu secara keuangan dia oke, okay, standar, atau mungkin dia udah stabil gitu. Nah, ada kemungkinan, ya, ini baru kemungkinan, bisa jadi kalian bisa bersama kalau kamunya juga mau, ya. Nah, kalau kamunya nggak mau, ya bagus gitu. Nah, terus itu uh, dan kamu pun nggak akan bisa ya ngedapetin perhatian dia dengan tulus gitu kalau aku lihat, karena orang ini memang selalu memandang segala sesuatu itu secara materi gitu, kalau aku lihat di sini ya. Walaupun dia cinta sama kamu, walaupun dia cinta, jadi akan sulit bagimu untuk mendapatkan perhatian dari orang ini, akan sulit bagimu untuk meminta waktu bersama doang, untuk ya hanya sekedar bercerita, hanya sekedar apa ya, jalan atau liburan, itu akan sulit tuh ya. Oke, kalau dibilang cinta ya, dia mau kamu menjadi pasangannya, tapi dia nggak mau, tapi kalau oke, kalau perasaan oke, ya perasaan dia ya sama kamu, maunya sama kamu. Tapi kalau dari tingkah laku, perspektif, pola pikir kayak gitu ya, aku lihat di sini dia kayak, ya itu tadi, you and I were too young, kata dia. Jadi dia tuh kayak kayak menunjukkan kayak nggak ada keseriusan untuk ketujuan kepernikahan, komitmen sekarang-sekarang juga gitu, enggak ya. Kalau aku lihat belum, mungkin belum, karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Jadi kalau menurut aku, masih sampai sekarang dia lagi fokus sama uang, uang, dan uang, seperti itu ya. Jadi kamu kalau mengharapkan untuk dia memberikan waktu, ya mungkin say hello gitu doang, terus udah ngomong sebentar, tapi besok juga udah ngilang lagi tuh komunikasi gitu ya, kalau aku lihat. Jadi nggak bisa banyak berharap deh kamu sama dia gitu ya. Dan ya, tapi kalau misalkan kamu masih mau sama dia, menunggu si dia ini, ya it's okay, nggak masalah, kok, nggak masalah ya. Tapi kalau memang kamu udah capek dengan tingkah laku dia ini, dengan perbuatan dia ini, terus itu juga
Oke, misalkan kamu tahu dia sayang cinta sama kamu, mungkin dia pernah ngomong sama itu, tapi kalau nggak ada tindakan ya buat apa, kan capek doang kamunya gitu ya kan. Tapi tetap keputusan aku serahkan kepadamu. Kalau kamu masih mau menunggu dia ya silahkan. Itu tetap kedepannya akan ada potensi kok kalian bisa bersama ya. Tapi kalau kamu sudah tidak mau dengan dia ya udah nggak apa-apa gitu ya, daripada kamu terus-terusan menunggu tanpa kejelasan ya kan. Lebih baik nyari yang jelas-jelas aja gitu. Kalau untuk aku, kalau aku lihat untuk sekarang dia berkomitmen, uh, belum sih, belum ya. Dia lagi gila sama kerjaan itu atau uang itu gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.